Pernahkah Anda menerima nasihat bijak di saat-saat sulit, seperti "sudah abaikan saja" atau "anggap saja angin lalu, jangan tunjukkan emosi"? Kedengarannya meyakinkan, ya kan? Seolah-olah mereka mengutip filsuf kuno. Tapi bagaimana jika saya katakan, nasihat semacam itu sama sekali bukan stoikisme, melainkan tiruan murahan dan merugikan? Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya. Di satu sisi ring, ada kebijaksanaan populer namun keliru yang justru menghambat hidup. Sementara di sisi lain, berdiri stoikisme sejati yang praktis, yang berpotensi menjadi kekuatan super Anda. Dan saya jamin, menjelang akhir video ini, Anda akan mampu membedakan keduanya hanya dengan sekali pandang. Nah, mari kita mulai dari awal. Sebenarnya, apa itu stoikisme sejati? Ini adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani dan Roma kuno. Tokoh-tokoh utamanya adalah para pemikir seperti Seneca, Epictetus, dan bahkan Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Dan ide utama mereka bukan untuk menjadi seperti batu yang tidak berperasaan, melainkan untuk memahami dengan jelas apa yang bisa kita kendalikan di dunia ini dan apa yang tidak. Lalu, mengarahkan seluruh energi kita hanya pada hal-hal yang pertama. Kita mulai dari kesalahpahaman terbesar dan paling berbahaya. Mitos nomor 1. Stoik itu robot tanpa emosi, berwajah dingin tak berekspresi. Gambaran ini sering sekali dijejalkan kepada kita. Seseorang yang tidak marah saat disalib seenaknya di jalan. Tidak sedih saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dan jelas tidak takut saat menghadapi presentasi penting. Dia seolah hanya ada. Tak tergoyahkan, sekuat batu karang. Keren, kan? Seolah inilah level tertinggi penguasaan diri. Padahal sebenarnya ini adalah jalan pintas menuju neurosis. Mencoba menekan emosi itu seperti berusaha menahan bola tiup di bawah air. Kita akan menghabiskan banyak sekali tenaga, tapi cepat atau lambat bola itu pasti akan muncul ke permukaan. Dan kemungkinan besar akan menghantam wajah kita di saat yang paling tidak tepat. Kebijaksanaan palsu ini mengajarkan kita untuk mengabaikan sinyal dari tubuh dan pikiran kita sendiri. Sekarang mari kita lihat apa kata para stoik sejati. Dan ini kejutan. Mereka tidak pernah menganjurkan untuk menyingkirkan emosi. Mereka manusia, bukan Terminator. Mereka sangat paham bahwa merasakan marah, takut, atau gembira itu hal yang wajar. Itu sudah bagian dari bawaan dasar kita. Ide utama stoicisme bukan tentang tidak merasa, melainkan tidak menjadi budak perasaan. Mereka mengajarkan untuk menciptakan jeda sejenak. Jeda antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita akan bereaksi terhadapnya. Mari kita bedah dengan contoh sederhana. Bayangkan ada seseorang di internet menulis komentar yang tidak menyenangkan untuk Anda. Reaksi seorang pseudo-stoik yang mengikuti nasihat keliru adalah berpura-pura tidak peduli. Dia akan mengatupkan gigi, diam, tapi di dalam dirinya akan mendidih rasa sakit hati dan amarah. Negativitas ini tidak akan hilang, hanya akan mengendap di suatu tempat yang dalam, meracuninya dari dalam. Lalu, bagaimana seorang praktisi stoicisme sejati akan bertindak? Pertama, dia akan mengakui reaksi awalnya. Oke, ini membuatku tersinggung. Aku merasa sedikit jengkel. Dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas perasaan itu. Dia hanya mengkonstatasinya. Kemudian, di jeda penyelamat itu, dia akan bertanya pada dirinya sendiri. Pendapat siapa yang membuatku tersinggung ini? Orang yang tidak kukenal. Apakah penilaiannya tentang diriku ini kebenaran objektif? Atau ini hanya pendapat pribadinya, tanpa dasar? Apakah deretan huruf acak di layar ini benar-benar mengambil sesuatu yang berharga dariku? Dan setelah analisis singkat itu, dia mendapatkan kebebasan untuk memilih. Dia bisa mengabaikan komentar itu bukan karena dia menekan amarahnya, melainkan karena dia secara sadar memutuskan untuk tidak membuang energinya pada hal yang tidak berguna. Dia bisa membalas dengan sopan dan berdasarkan fakta, atau bahkan dengan humor.
Yang terpenting, reaksinya akan menjadi pilihan yang sadar, bukan luapan emosi otomatis. Anda lihat bedanya? Ini bukan penekanan. Ini analisis dan tindakan yang sadar. Stoicisme bukan baju zirah yang melindungi Anda dari perasaan. Ini adalah kendali atas tindakan Anda yang tetap berada di tangan Anda, bahkan saat badai bergejolak di dalam diri. Mari kita lanjutkan. Mitos kedua, Stoicisme adalah kepasifan dan fatalisme. Ini adalah penipuan diri lain yang sangat nyaman. Prinsipnya seolah berkata, terimalah takdirmu dan jangan lakukan apa-apa. Semua sudah ditakdirkan, jadi untuk apa repot? Atau ikuti saja arus. Pada intinya ini adalah filosofi yang mengubah seseorang menjadi serpihan kayu yang terombang-ambing di lautan. Ini menghilangkan segala tanggung jawab dari pundak Anda. Apapun yang terjadi, ya begitulah takdirnya. Ini adalah alasan yang sangat nyaman untuk tidak bertindak dan menunda-nunda. Namun, jika kita membuka karya-karya para Stoik, kita akan menemukan sesuatu yang benar-benar berlawanan. Stoicisme sejati adalah filosofi tindakan total dan tanggung jawab pribadi. Intinya adalah dikotomi kendali yang terkenal itu. Kedengarannya rumit, tapi pada kenyataannya sangat sederhana. Para Stoik mengatakan, seluruh dunia bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah apa yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ini adalah pikiran kita, penilaian kita, tujuan kita, dan yang paling penting, tindakan kita. Bagian kedua adalah segala hal lainnya, cuaca, ekonomi global, masa lalu, penyakit, tindakan, dan opini orang lain. Jadi, stoicisme palsu yang kita kritik menyarankan untuk pasrah saja pada bagian kedua dan tidak melakukan apa-apa. Stoicisme sejati justru mengajarkan untuk menerima bahwa bagian kedua tidak berada dalam kendali kita, agar kita tidak membuang setetes pun energi berharga kita untuknya. Dan kemudian, mengarahkan 100% energi yang sudah kita hemat itu ke bagian pertama, pada apa yang bisa kita kendalikan. Mari kita lihat contohnya lagi. Bayangkan Anda sudah lama dan dengan susah payah mengerjakan sebuah proyek penting, tapi pada akhirnya proyek itu gagal karena krisis ekonomi yang tiba-tiba. Orang dengan pola pikir pasif dan fatalistis akan berkata, "Ya, krisis ini merusak segalanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Memang bukan takdirnya." Dan dia akan menyerah. Dia akan menjadi korban keadaan. Lalu apa yang akan dilakukan seorang praktisi stoicisme? Dia akan memulai dengan hal yang sama. Dia akan berkata, "Ya, memang terjadi krisis. Saya tidak bisa meramalkan atau mencegahnya. Itu di luar kendali saya. Percuma saja marah pada ekonomi atau mengeluh tentang nasib." Dia menerima fakta ini. Tapi, segera setelah itu, dia mengalihkan fokusnya ke zona tanggung jawabnya sendiri. Dia bertanya pada dirinya sendiri, "Baiklah, lalu apa yang sebenarnya berada dalam kendali saya? Bisakah saya menyiapkan proyek ini sedemikian rupa sehingga memiliki ketahanan lebih? Kesalahan perencanaan, apa yang saya buat? Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari kegagalan ini agar proyek saya berikutnya bisa lebih baik? Apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk meminimalkan kerugian?" Anda merasakan perbedaannya? Ini adalah posisi seorang arsitek kehidupannya sendiri, bukan seorang korban. Seorang stoik bukanlah orang yang pasif menunggu nasib. Dia adalah orang yang memperbaiki perahunya, menambah layar, dan mempelajari peta agar siap menghadapi angin apapun. Dia tidak berusaha mengendalikan elemen alam. Dia mengendalikan dirinya sendiri dan kapalnya. Dan disinilah letak kekuatan sejatinya. Dan yang terakhir, ilusi diri populer ketiga yang seringkali menyamar sebagai kebijaksanaan. Stoikisme adalah positivitas beracun. Pasti Anda sering bertemu hal semacam ini. Ini adalah nasihat-nasihat seperti, lihatlah segala sesuatu dengan lebih santai. Carilah sisi positif dalam setiap hal. Cukup pikirkan hal yang baik dan semuanya akan beres. Ide ini menjadi sangat digemari. Ia menjanjikan solusi mudah untuk semua masalah hanya dengan mengubah fokus perhatian. Namun pada kenyataannya,
Ini seringkali hanya cara untuk menutup mata dari realita. Ini ibarat menutupi lampu indikator cek engine di mobil dengan stiker lucu dan berharap masalahnya akan hilang begitu saja. Mengabaikan masalah tidak akan menyelesaikannya. Pendekatan semacam ini tidak hanya tidak berguna, tapi juga berbahaya. Ini membuat kita merasa bersalah atas emosi negatif kita. Jika Anda sedih namun seharusnya mencari sisi positif, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Ini meremehkan pengalaman nyata kita dan menghalangi kita untuk bereaksi secara tepat terhadap kesulitan. Lalu, apa yang ditawarkan stoikisme sebagai gantinya? Sesuatu yang sama sekali berlawanan dan, sekilas, sangat aneh. Kaum Stoa mempraktikkan sesuatu yang disebut premeditatio malorum. Dalam terjemahan dari bahasa Latin, ini berarti memikirkan keburukan sebelumnya, atau merenungkan kemalangan di muka. Kedengarannya seperti resep untuk depresi, bukan? Mengapa harus sengaja memikirkan hal buruk? Namun disinilah letak kejeniusan alat ini. Kaum Stoa melakukan ini bukan untuk panik, melainkan untuk 3 tujuan spesifik. Pertama, untuk mengimunisasi diri dari syok. Ketika Anda sudah memikirkan skenario terburuk sebelumnya, hal itu tidak lagi semenakutkan itu. Jika kemalangan itu benar-benar terjadi, hal itu tidak akan mengejutkan Anda lagi. Anda akan siap secara mental. Kedua, untuk belajar menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Seneca menyarankan untuk kadang membayangkan bahwa Anda telah kehilangan harta benda, kesehatan, atau orang-orang terdekat Anda. Bukan untuk menyiksa diri, melainkan agar setelah latihan ini, Anda bisa melihat semua itu dengan pandangan baru dan merasakan rasa syukur yang tulus. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah untuk persiapan praktis. Ketika Anda memikirkan apa yang mungkin salah, Anda juga mulai memikirkan cara menghindarinya atau bagaimana meminimalkan kerugian. Sebelum perjalanan penting, Anda membayangkan bahwa Anda mungkin terlambat naik pesawat. Dan karena itu Anda berangkat ke bandara dengan waktu cadangan. Sebelum berbicara di depan umum, Anda membayangkan bahwa peralatan mungkin rusak dan Anda menyiapkan rencana cadangan. Jadi, stoikisme bukanlah optimisme buta. Ini adalah realisme yang jernih dan sehat. Ini adalah strategi yang mempersiapkan Anda menghadapi badai kehidupan, bukan mengajarkan Anda untuk berpura-pura bahwa matahari selalu bersinar di langit. Ini adalah kebijaksanaan seorang insinyur yang menguji semua sistem untuk ketahanannya, bukan seorang optimis yang hanya berharap jembatan itu akan bertahan. Dan inilah kita sampai pada intinya, momen aha yang mengejutkan itu. Semua filosofi populer yang mengatasnamakan stoikisme yang disalahpahami, seperti jangan dipikirin, cuek aja, atau bersikaplah tegar seperti batu, sebenarnya adalah bentuk pelarian diri. Ini adalah upaya untuk lari dari kenyataan, menyembunyikan perasaan sejati di balik topeng ketidakpedulian. Pada dasarnya, ini adalah manifestasi kelemahan, bukan kekuatan. Seseorang tidak menyelesaikan masalahnya, melainkan hanya berpura-pura masalah itu tidak ada. Hal ini berujung pada emosi yang terpendam, konflik yang tak terselesaikan, dan menjauhnya hubungan dengan orang-orang terdekat. Namun, stoikisme sejati justru sebaliknya. Ini adalah alat bagi mereka yang berani. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi ketakutan dan kebenaran yang tidak menyenangkan. Ia membutuhkan disiplin untuk memisahkan emosi dari tindakan Anda. Ia juga menuntut kejujuran terhadap diri sendiri. Dan inilah mengapa ia berhasil. Stoikisme sejati tidak mengajarkan Anda untuk mengabaikan badai. Ia mengajarkan Anda untuk membangun kapal yang kuat dan menjadi nakhoda yang terampil, yang mampu mengarungi gelombang apapun. Jadi, lain kali jika seseorang menyarankan Anda untuk tidak perlu terlalu ambil pusing atau melampaui itu, Anda akan tahu bahwa itu bukanlah kebijaksanaan, melainkan undangan untuk menyembunyikan kepala Anda di pasir. Kekuatan sejati terletak pada pengakuan akan realitas dan bertindak sesuai kemampuan Anda.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan baru lainnya. Dan sekarang, sebuah pertanyaan untuk Anda. Jenis kebijaksanaan palsu atau nasihat buruk, apa yang pernah Anda temui dalam hidup Anda? Frasa mana yang paling membuat Anda kesal? Tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan.